Kita kembali pada forum ilmu kepolisian ini bersama Dr. Wahyu Rudanto. Ini kita bincang-bincang tentang polisi, pemolisian, ilmu kepolisian, dan birokrasi kepolisian. Karena konteks seperti inilah saling kait-mengkait. Nah, konteks menjadi polisi yang profesional, cerdas, bermoral, dan modern, ini tentu harus berbasis kepada pengetahuan, kreatif, inovatif. Ini juga perlu ada moralitas, kesadaran, tanggung jawab, dan disiplin. Dan modern artinya juga berbasis pada IT atau juga dinamis, mengikuti perubahan dari dinamika perubahan zaman. Baik, Pak Wahyu, ini tadi kita sudah bincang-bincang tentang polisi dan birokrasi. Nah ini Pak Wahyu, ketika menghadapi birokrasi yang mungkin boleh dikatakan tidak lagi bebas nilai, terkait sana ada kepentingan, ada intervensi, ada munculnya hegemoni, adanya bahkan konteks yang menindas yang minoritas atau kaitannya ada pentingan kekuasaan, ini gimana? Jadi kalau kita lihat birokrasi itu sebenarnya kan potret konfigurasi persoalan di Indonesia. Sehingga kita lihat birokrasi ini, kalau kita bicara teorinya, kita bicara normatifnya, birokrasi ini kan dibuat untuk mekanisme mengatur kehidupan berbangsa dan bernegara. Itu mekanisme. Tapi pada kenyataannya kan birokrasi ini kemudian sudah berubah menjadi suatu alat di mana kepentingan kekuasaan ini bisa tersublimasi. Nah ini dampaknya buat kepolisian apa nih? Polisi ini mau bicara polisi Indonesia atau polisi di... Ya tentu kita bicara polisi Indonesia, tapi boleh juga membuat suatu katakan benchmark atau perbandingan dengan polisi negara yang mungkin boleh dikatakan mirip-mirip lah, atau setidaknya punya kesamaan. Karena kita kalau lihat terlalu jomplang juga nggak mungkin diterapkan. Ini polisi di Indonesia ini, kalau kita lihat sejarahnya, itu dinamika politiknya sangat tinggi. Kalau kita belajar polisi Jepang dari tahun sama Koba Chusaiso begini, kita polisi Inggris sama, kita lihat polisi Amerika sama. Polisi Indonesia ini unik. Polisi Indonesia ini bukan sekedar menjalankan fungsi polisi, ya, tapi juga menjalankan fungsi politik. Itu Indonesia. Kalau kita lihat polisi Indonesia itu normal. Kaitannya dengan politik berarti bagaimana sekarang untuk mentransformasi, menyiapkan para mahasiswa atau polisi-polisi ini paham politik menurut Pak Wahyu? Jadi begini maksudnya, sebelum tahun 55, menurut saya ini polisi beneran. Karena di situ memang polisi bekerja dengan menjalankan fungsi-fungsi kepolisian. Tapi begitu masuk ke era Orde Lama, kemudian masuk ke Orde Baru, ini polisi sudah menjadi bagian politik. Parahnya ketika masa Orde Baru, polisi masuk menjadi salah satu bagian dari militer, di mana menjadi bagian dari ABRI. Baru kemudian ketika reformasi tahun 98, kemudian Undang-Undang Nomor 2 bisa dipecah. Tetapi masa transisi ini sampai sekarang tidak berjalan normal. Apa buktinya? Ketika dipecah, ada klausul dalam Undang-Undang Nomor di Undang-Undang 2002 bahwa polisi pimpinan Polri itu harus disetujui oleh DPR. Artinya undang-undang ini sebetulnya melegitimasi yang dilakukan oleh Orde Baru, di mana polisi memang harus punya ranah politik. Nah, sehingga menurut saya padahal polisi kan tidak boleh berpolitik praktis. Undang-undang juga begitu. Tetapi menurut saya para polisi harus tahu politik. Karena kalau nggak tahu politik. Pertanyaannya begini. Menurut Pak Wahyu ini pelajaran polisi dan politik ini harus seperti apa? Artinya apakah konsep teori politik harus dipahami atau memahami politik praktis, atau mungkin juga bagaimana mengatasi atas intervensi atau tekanan politik dan lain sebagainya? Jadi begini, kalau kita lihat undang-undangnya, polisi kan tidak begitu diberi kegiatan politik. Tetapi dalam praktek, polisi kan menangani persoalan politik. Maka polisi harus belajar politik, tidak harus menjadi politikus. Ini ibaratnya begini, saya ambil lagi contoh dokter. Dokter bisa ngobati orang tipes kan nggak harus sakit tipes dulu. Maka polisi bisa masuk ke ranah politik, tidak harus masuk politik. Tapi pertanyaan saya tadi Pak Wahyu, supaya polisi ini punya, boleh dikatakan nilai tawar lah terhadap masalah politik ini, Pak.
polisi harus pada prinsip profesionalisme, bahwa dia bekerja pada aturan yang jelas. Polisi berpegang pada profesionalisme. Nah, menurut Pak Wahyu nih, tapi faktanya kan kita ini bekerja juga ada pengaruh sana, pengaruh sini. Tadi kalau dari presentasi Pak Wahyu juga dibahas ada berbagai intervensi yang menurut saya ada 6 itulah. Mungkin ada pentahelik yang cukup kuat untuk mempengaruhi profesionalisme polisi. Profesionalisme itu baru bisa jalan kalau di sana ada integritas. Ketika integritas ini tidak ada, maka integritas profesional ini akan mengabdi kepada kekuasaan. Integritas. Nah, sekarang saya mau Pak Wahyu menjelaskan integritas yang menurut Pak Wahyu untuk tidak mengabdi pada kekuasaan seperti apa? Integritasnya politik harus bekerja pada kebenaran demokrasi dan kepentingan publik. Demokrasi dan kepentingan publik ini masih abstrak juga Pak Wahyu. Ini mungkin orang-orang yang memahami supaya lebih bisa tanpa multi tafsir. Artinya sebetulnya Undang-Undang 2022 bagus. Di sana ada jelas dan tegas ditegaskan 3 tugas pokok polisi, dan itu satu kesatuan: memelihara Kamtibmas, menegak hukum, melindungi, mengayomi, melayani. Itu profesional di situ. Ketika itu dijalankan dengan integritas, maka pasti publik yang dibela. Dia nggak akan berkekuasaan, karena untuk harkam tipmas pasti publik, untuk penegakan hukum pasti publik, untuk melindungi pasti publik. Sehingga ketika polisi menjadi bagian dari... Tadi berkali-kali Pak Wahyu mengatakan integritas. Konteks integritas itu apa? Ini kalau saya waktu pendidikan di Watu Kosa ya Pak Wahyu, integritas itu antara omongan sama perbuatan itu sama. Nah ini tapi kalau ini kan konteks ini konteks birokrasi seperti apa? Integritas polisi adalah polisi bekerja sesuai dengan tugas pokok yang harus dilakukannya. Artinya harus mengacu kepada SOP. SOP itu operasionalnya, tetapi kan di atasnya di sana ada filosofinya. Filosofinya ini. Atau ada etika. Etika ini kan bagian dari integritas. Ketika kita punya integritas, kita pasti punya pakai etika. Nah, kalau etika ini kadang-kadang etika kerja itu do dan don't. Menurut Pak Wahyu? Begitu kita tahu integritas, kita tahu mana yang do, mana yang don't. Nah, perlukah ada sanksinya? Jadi kan begini ya Pak Wahyu. Kalau bekerja kita ini kan harus punya akuntabilitas. Nah, mana yang do, mana yang don't. Nah, ini menurut Pak Wahyu. Nah, maka kemudian dalam rangka operasionalisasi ada SOP, di sanalah ada ikutin punishment, itulah sanksi. Jadi ketika kemudian SOP itu dijalankan, kan pasti harus ada mekanisme yang menjadikan pengaturan itu tidak berlari ke sana ke sini. Itulah yang disebut sanksi. Ini artinya kan begini. Pak Wahyu tadi katakan ada etika, ada SOP, ada integritas. Nah, pada konteks menjalankan, kalau begitu polisi ini harus berdasar kesadaran, bukan terpaksa, bukan tertekan, bukan terancam, karena memegang kewenangan. Ini menjadi benar. Menurut Pak Wahyu ini kesadaran yang seperti apa sih? Nah, kalau masuk ke sana, kita harus ketika polisi masuk, polisi harus masuk menjadi profesi polisi, bukan mencari pekerjaan polisi. Kalau dia mencari menjadi profesi polisi, bukan mencari pekerjaan polisi. Nah ini yang pertanyaan-pertanyaan ini, pernyataan-pernyataan Pak Wahyu ini juga kadang-kadang membuat banyak tafsir. Nah ini tolong dijelaskan itu. Kalau kita memilih profesi polisi, artinya kita mau menjadi polisi yang benar. Tapi kalau kita memilih pekerjaan polisi, kita artinya hanya memikir urusan perut saja jika menjadi polisi. Menjadi polisi berarti harus berhati nurani, karena polisi menjadi jalan hidup, begitu Pak? Iya, ketika kita profesi itu kita bicara antara otot, antara otak, antara hati harus nyambung. Polisi bekerja dengan otak, otot, dan hati nuraninya. Jadi polisi walaupun ada permasalahan berbagai hal tetap profesional, tetap berbasis kepada profesi, tugas pokoknya, berbasis kepada standar operasi prosedur, memiliki kesadaran, tanggung jawab, dan disiplin, serta bekerja dengan O2H, otak, otot, dan hati nurani.